Bergerak, melaju, mengikuti berputarnya roda waktu. Kami terus maju ke depan. Keindahan bumi pertiwi yang membentang luas. Pesona alam yang hadir di pelosok Nusantara. Hingga balik eksotisme sejumlah tempat di Indonesia. Menyusuri jalur memori, menyapa keangkat tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Ali Oktavian Handoko, nomor induk Taruna 2019-4053. Asal Prodi Manajemen Transportasi Perkeretaapian 1C. Di sini saya izin mempresentasikan hasil kerja saya dalam resume bab persinyalan kereta api. Yuk, mari aja kita mempresentasikan hasil kerja saya. Oke, kita langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama yang saya ingin jelaskan adalah pengertian. Pengertian tentang persinyalan kereta api adalah beberapa fasilitas yang berfungsi untuk memberikan isyarat atau tanda berupa bentuk, warna, atau cahaya yang ditempatkan pada suatu tempat tertentu dan memberikan isyarat dengan arti tertentu untuk mengatur dan mengontrol pengoperasian kereta api. Setelah pengertian yang saya ingin jelaskan, yang kedua adalah macam-macam sinyal. Di sini macam-macam sinyal dibagi menjadi 3, yaitu sinyal elektrik, yang kedua sinyal mekanik dengan blok elektromekanik, yang ketiga adalah sinyal mekanik. Di sini saya akan jelaskan satu-satu. Sinyal elektrik ini sama halnya lampu lalu lintas untuk jalan atau tidak jalannya kereta api. Jenis persinyalan ini terdiri dari sinyal masuk, sinyal berangkat, dan sinyal muka. Sinyal berangkat terbagi menjadi 3 aspek, yaitu aspek berjalan dengan indikasi lampu hijau, hati-hati dengan indikasi lampu kuning, dan aspek berhenti dengan indikasi lampu merah. Yang kedua adalah dengan blok elektromekanik. Apa itu? Yaitu hampir sama dengan sinyal mekanis, namun lengan semapur dinaikkan dan diturunkan dengan perangkat elektromekanis. Peralatan sinyal antar stasiun satu dengan lainnya dihubungkan oleh perangkat blok atau kunci elektrik. Untuk mencegah pemberian indikasi aman saat jalur kereta sedang terisi, urutan pemanasan sinyal ada 3, yaitu sinyal muka atau semapur atau lampu elektrik, sinyal masuk atau semapur, sinyal keluar atau semapur juga. Itulah penjelasan dari sinyal elektrik, sinyal mekanik dengan blok elektromekanik, dan juga sinyal mekanik. Macam-macam persinyalan terbaru. Yang pertama adalah interlocking system. Ada apa aja yang ada di sistem itu? Yaitu sederhana dan kompak. Apa yang dimaksud sederhana dan kompak? Desain seal memenuhi fungsi-fungsi utama yang diperlukan, efektif, dan memiliki bentuk yang kompak. Yang kedua adalah biaya rendah. Biaya untuk pengembangan, assembling, operasional, dan pemeliharaan rendah. Seal dikembangkan dengan menggunakan sumber daya set. Oleh karena itu, komponen dan onderdilnya dapat diperoleh dengan harga murah. Setelah itu, kemudahan penggunaan. Desain teknis dan non-teknis dibuat berdasarkan kebutuhan operasional untuk berbagai kondisi di Indonesia. Selanjutnya, kemampuan tinggi. Mampu untuk mengendalikan jarak jauh baik stasiun kecil maupun kompleks. Fleksibel untuk pengembangan tata letak maupun fungsi-fungsi operasional di stasiun. Selanjutnya, fail safe. Apa itu? Didesain khusus untuk tingkatkan kemampuan tinggi yang merupakan syarat utama dari sistem. Dan terakhir yaitu reliabilitas tinggi. Apa itu? Menggunakan komponen standar perindustrian menjamin sistem dengan keandalan yang tinggi. Dan yang kedua adalah centralized traffic control. Apa yang dimaksud dengan itu? Adalah suatu sistem yang didesain untuk pengendalian stasiun jarak jauh oleh train dispenser di operational center atau disingkat OC. Sistem pengendalian jarak jauh merupakan cara yang paling efisien untuk pengendalian lalu lintas kereta api, karena train dispenser dapat memonitor secara menyeluruh sekaligus mengendalikan stasiun-stasiun yang ada di sekitarnya. Akan dapat melihat dari beberapa stasiun yang berbeda dan dapat mengontrol secara serentak. Sistem peralatan yang dapat beroperasi secara otomatis dan dapat memberikan bunyi musik dapat dipasang di dalam
Selain itu diintegrasikan dengan sistem yang dipasang secara terpisah. Di samping adalah contoh dari alat automatic warning system. Selanjutnya adalah saya ingin menjelaskan tentang sinyal. Sinyal di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah sinyal utama, yang kedua sinyal langsir, yang ketiga adalah sinyal pembantu, dan yang kelima adalah sinyal pelengkap. Ya, maaf, yang kedua itu adalah sinyal darurat. Jadi, saya akan jelaskan satu persatu. Sinyal pertama adalah sinyal utama, adalah sinyal yang dapat menunjukkan semboyan tidak aman dan semboyan aman. Contohnya, sinyal masuk. Sinyal masuk berfungsi memberi berupa atau cahaya api akan memasuki stasiun. Contoh lainnya adalah sinyal keluar. Sinyal keluar berfungsi memberikan petunjuk melalui isyarat berupa warna atau cahaya bahwa kereta api telah meninggalkan stasiun. Dan contoh terakhir adalah sinyal blok. Berfungsi memberi petunjuk melalui isyarat berupa warna atau cahaya bahwa kereta api dibagi dalam beberapa petak blok. Yang kedua adalah sinyal darurat. Sinyal darurat berfungsi memberi petunjuk melalui isyarat berupa warna atau cahaya, yaitu dalam hal sinyal utama berwarna merah dan sinyal darurat tidak menyala putih atau padam. Masinis harus memberhentikan kereta apinya di muka sinyal yang berwarna merah. Dan selain itu, dalam hal ini juga sinyal utama berwarna merah dan sinyal darurat menyala putih. Masinis boleh menjalankan kereta apinya sesuai kecepatan yang diizinkan oleh PPKA atau tempat daerah dan terpusat. Dan contoh yang terakhir adalah dalam hal sinyal utama atau untuk sinyal masuk dilengkapi dengan sinyal darurat, masinis menjalankan kereta api dengan kecepatan 30 km per jam. Yang ketiga adalah sinyal laksir. Apa itu sinyal laksir? Sinyal laksir berfungsi memberi petunjuk melalui isyarat berupa warna atau cahaya bahwa boleh atau tidak boleh melakukan gerakan langsir. Yang keempat adalah sinyal pembantu. Sinyal pembantu mempunyai 3 macam, yaitu sinyal muka, yang kedua sinyal pendahulu, yang ketiga sinyal penghulang. Apa itu sinyal penghulang? Sinyal yang dapat dipasang pada peron stasiun umumnya memiliki banyak jalur dengan frekuensi kereta padat. Berfungsi untuk memberikan petunjuk sinyal yang diwakili. Dalam hal ini sinyal pengulang menyala putih menunjukkan bahwa sinyal yang diwakili berindikasi aman, membantu petugas mengatur perjalanan kereta api atau pengawas peron. Atau kondektur boleh memberikan tanda kereta api boleh berangkat. Yang kelima adalah sinyal pelengkap. Sinyal pelengkap terdiri dari 3. Apa aja itu? Sinyal petunjuk arah yang berfungsi untuk memberi petunjuk bahwa kereta api berjalan ke arah seperti yang ditunjukkan oleh sinyal ke kiri atau ke kanan. Yang kedua adalah sinyal pembatas berfungsi apa? Memberi petunjuk melalui isyarat berupa warna atau cahaya bahwa masinis harus menjalankan kereta apinya sesuai dengan kecepatan terbatas yang ditunjukkan oleh sinyal pembatas kecepatan. Yang ketiga adalah sinyal berjalan jalur tunggal sementara. Itu berfungsi untuk memberi petunjuk bahwa kereta api akan berjalan di jalur kiri atau jalur tunggal sementara. Itulah macam-macam sinyal terdiri dari 5 yang sudah saya jelaskan yang tadi. Yang terakhir adalah yang saya ingin jelaskan adalah semboyan kereta api. Semboyan kereta api adalah pesan atau tanda memiliki arti yang berfungsi untuk memberikan isyarat berupa semboyan tangan, sinyal, suara, bentuk, warna atau cahaya yang ditempatkan pada suatu tempat tertentu dan memberikan suatu isyarat dengan arti dan maksud tertentu untuk mengatur atau mengatur pengoperasian kereta api. Ya, semboyan kereta api dibagi menjadi 2. Satu adalah semboyan di jalur KA, 2 adalah semboyan sementara. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Semboyan di jalur KA, apa yang dimaksud dengan itu adalah semboyan kereta api yang penempatannya berada di sisi kanan jalur kereta api, kecuali dalam kondisi tertentu dapat pula diletakkan di kiri jalur kereta api. Semboyan di jalur kereta api terbagi menjadi semboyan sementara, tetap, wesel, corongan, air, jembatan timbang, dan batas ruang bebas. Nah, yang kedua adalah semboyan sementara. Apa itu semboyan sementara? Semboyan sementara adalah semboyan yang disyaratkan dengan tangan oleh PPKA atau penjaga perlintasan sebidang, atau berupa rambu-rambu yang dipasang di kanan jalan rel
Umumnya semboyan tangan diisyaratkan apabila ada gangguan di perjalanan atau melewati jalur yang harus dilalui dengan kecepatan terbatas dan hati-hati. Sebenarnya semboyan kereta api terdiri dari banyak macam standarnya. Ada sekitar 50-an dan di sini saya tidak bisa menjelaskan satu persatu. Mungkin lain waktu saya akan menjelaskan satu persatu tentang semboyan kereta api. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah yang sudah saya jelaskan yang tadi kalian sudah dengarkan. Semoga yang saya jelaskan di bab tentang persinyalan kereta api bermanfaat dan saya mendapat nilai yang memuaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.